Kita coba live ya. Kita coba live. Coba. Kita coba live. Bisa nggak ya? Eh. Halo Pak Adit, ini aku cuma nyoba live sih. Bentar. Hai Tasya. Coba Tasya ini masuk nggak? Bisa nggak? Coba. Halo Jit. Hai, ini lagi coba-coba live. Tuh, masuk. Kamu di mana di Ya. Bisa. Tapi nyandet Bu Fan. Oh ya? Iya. Kalau di aku ya. Oh mungkin karena kamu di kereta. Coba Mungkin. aku ngundang temanku. Kita Aku keluar ya. Yo, thank you. Suaranya kecil. Nah, Bisa ya? Ini kok malah bisa? Di tempatku misalnya nggak sama sekali nggak bisa. Coba. Jadi aku bisa nginvite dirimu, terus mau accept, habis itu iki kan live apa aja tulisannya. Iya, kok bisa ya? Tapi suara aku Pakai jelas HP. nggak di sini? Jelas. Tapi jelas sih, cuman yang atas kayaknya mukamu hitam, layar hitam. Masa? Coba aman udah katanya. Ya udah dari tempatku aja lah, ntar aku yang save. Ya udah. Itu apa? Gusaan dipanggil aja deh. Oke. Ntar save terus ntar ngepostingnya ke pijarnya gimana ya? Aku download berarti. Oh boleh. Mau download atau nanti aku tag. Semoga bisa dikolaborasikan ya. Oh iya benar-benar collaborator ya, betul. Ya moga-moga ya, moga-moga. Aduh semoga aman. Oke. Aku udah nge-invite Gus Aan nih. Gus Aan bisa nggak nih Gus Aan ya? Aku udah request. Sekarang Gus Aan ya nggak bisa masuk. On sih Gusaan. Halo, apa kabar? Halo Bu. Ania. Iya, Mira, apa kabar? Apa Baik. kabar semua? Di HP ku atasku hitam nih layarnya. Oh kayak Gus Aan tadi dong. Maksudnya kenapa? Aku memang hitam ini. Kok jadi bukan? rasis? Oh. Gaming. Gus Aan tapi bisa lihat aku nggak? Oh bisa, oke. Mira juga oke, Fania oke, perfectly clear. Kalian bisa ngelihat aku toh? Enggak, aku nggak bisa. Jadi HP ku terbagi dua doang. Bagian atas hitam, terus bagian bawah pijar, akunnya pijar. Wah, nggak ngerti aku. Aku bisa ngelihat kalian bertiga. Mira di situ ada 3 orang, Fania di atas sendiri. Kayak gitu. Cuma 2 layar. Tempatku 2 layar aja. Nih gambarnya Mbak. Gusaan coba yang gambar itu di X apa enggak? Kalau ini Kita ya. Coba
Mas Gus Aan nggak di Gus Aan sendiri, di handphonenya Gus Aan. Kameranya. Enggak. Fania, Enggak kok. kamu lihat aku enggak? Kamu lihat aku, Fania? Mungkin di kameranya Gus Aan Aku lihat Gus Aan. dicoret itunya. Ya, kita bertiga nggak lihat AA, nggak lihat Fania. Loh ya, Ya udah, ya berarti Itu. HP-mu. cuekin lah. Cuekin lah. Ntar mundur terus. Berarti itu Ya handphone. berarti HP-mu kayaknya. Kayaknya HP-mu Instagramnya perlu di-upgrade sih. Update mungkin ya. Handphonenya itu perlu Ya, diklaim mungkin. Android. Dikipas-kipas. Oke. Ya udah kita buka ya. Ya, Mungkin Oke. ngobrol santai Selamat aja ya. malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Gus Aan, selamat malam Fania. Terima kasih Ya. sudah diluangkan waktunya. Malam ini kita membincangkan sesuatu yang jarang dikulik oleh beberapa akun lainnya. Dan malam ini yang sebagai narasumber kita, narasumber pijar adalah Gus Aan Ansori, Ya. Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur yang sedang melakukan riset terkait penetapan pengadilan seputar pergantian gender atau kelamin dan atau nama. Sementara moderator kita, kakak Titi dosen kita tercinta Fania Sharlin, dosen program studi humanitas UKDW dan Board of HIVOS Indonesia. Nah, malam ini kita akan membincangkan politik hukum pergantian identitas gender, jenis kelamin, dan atau nama. Kenapa hal ini menjadi penting untuk kawan-kawan atau sobat trans? Karena seringkali kawan-kawan trans mengalami diskriminasi atau pengalaman-pengalaman yang mendiskreditkan dalam kehidupan keseharian kami. Dan tidak lama lagi, tanpa menarik-narik waktu lagi, kami persilakan Gus Aan untuk memulai materinya. Monggo Gus. Loh, ini kan kamu itu kayak seminar aja. Kita ini ngobrol. Iya, formal. Iya, soalnya biar aku mempersingkat waktu, nanti pasti banyak pertanyaan ini dari kawan-kawan soalnya. Izin share screen boleh? Monggo. Gimana cara share screen-nya? Bisa loh, Gus Aan. Aku mau nanya dulu lah. Ini kan biar sebagai moderator. Sejak Apa, kapan Van? Gus Aan ini tertarik untuk melihat transgender ini dari politik hukum untuk pergantian jenis kelamin? Itu dulu mungkin. Aku tidak tahu persisnya kapan ya, Vanya ya. Tetapi kemudian aku mulai, karena sebenarnya backgroundku itu kan S1-ku hukum ya. S2-ku juga hukum. Jadi selama ini aku terasa seperti kamu, humaniora begitu kan, nggak mau dikekang dan lain sebagainya. Orang kayak kamu itu kan anti hukum positif ya, seperti itu. Termasuk ketika aku mencoba menyelami ke kawan-kawan LGBTIQ. Aku merasakan mayoritas teman-teman yang gerak di LGBTIQ ini itu terhadap hukum positif itu kira-kira mereka bilang oh, fuck you begitu kan, karena hukum positif terutama di Indonesia itu dianggap sebagai duri dalam daging karena sangat binerik mereka, laki dan perempuan seperti itu. Nah, aku lama untuk mencoba untuk tidak lagi percaya pada hukum positif itu, karena bagiku hukum positif ya mau tidak mau harus dirombak total sesuai dengan keinginan kayak gitu, sesuai dengan keinginan yang berkembang di kelompok LGBTIQ. Hanya dia melihat fenomena yang lain bahwa mungkinkah kemudian teman-teman LGBTIQ ini juga dalam tanda petik menang juga di dalam hukum positif kayak gitu. Meskipun aku melihat bahwa teman-teman LGBT
LGBTIQ, teman-teman queer itu terbelah menjadi dua mengenai soal hukum positif. Pertama, nggak peduli, ya nggak peduli negara mau ngakuin aku atau tidak, ya nggak peduli seperti itu. Pokoknya aku pengen hidup sesuai dengan caraku sendiri. Mau KTP itu binerik atau aku nggak ngurus. Tetapi aku juga menerima banyak sekali keluhan, menerima banyak sekali keinginan dari teman-teman queer itu sendiri, bagaimana supaya kami ini tidak didiskriminasi dan lain sebagainya. Misalkan begini, aku punya mahasiswi yang kira-kira ya bisa disebut sebagai female to male. Dia seorang pengen, dia sedang membuat satu startup ya, startup dia entrepreneurship, dia entrepreneur gitu kan. Dia membuka usahanya menjadi semakin besar dan lain sebagainya. Dan ketika dia mencoba untuk mengurus misalkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, itu kemudian tidak dipercayai oleh banyak orang, terutama di ini perempuan kok potongannya kayak gini, kayak gitu. Nah, dia punya pilihan yang ngamuk, ya, punya pilihan yang ngamuk bahwa ia adalah seperti ini, tetapi sistemnya terlalu besar, nggak dipercaya, atau kemudian dia awalnya ngamuk kayak gitu, nggak bisa ya ini aku, meskipun di situ tertera perempuan, tapi sebenarnya aku ini laki-laki. Orang makin bingung. Orang itu artinya kelurahan, tugas verifikasi dan lain sebagainya itu juga bingung seperti itu. Dan kemudian banyak juga yang akhirnya kemudian mencoba untuk mencari peruntungan dengan cara apa? Maju ke pengadilan terkait dengan soal itu. Nah, kenapa juga aku tertarik ketika pertanyaanmu soal itu? Karena aku melihat bahwa beberapa teman kita yang sukses untuk mengegolkan identitasnya itu terasa pelit bicara. Terasa atau aku tidak ingin menghakimi ya. Kenapa kok mereka pelit bicara? Sangat mungkin ini persoalan psikologis. Mereka tidak ingin ngomong tentang masa lalunya. Hanya saja bahwa seluruh pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting dalam arti bagaimana kalau ada sebagian teman-teman queer yang juga ingin menapaki jejak dalam tanda petik menyempurnakan transisi identitas itu menjadi sah di mata hukum sesuai dengan keinginannya. Kemana mereka harus belajar dan lain sebagainya. Nah, bangunan epistemologi pengetahuan terkait dengan soal pengadilan itu menjadi sangat gelap dan meraba-raba. Sehingga apa? Pada titik tertentu kemudian digunakan oleh sebagian kalangan untuk misalkan menarik keuntungan yang cukup besar. Aku juga mendapatkan banyak curhatan dari teman-teman yang misalkan aku udah habis sekian banyak ke salah satu dengan orang yang ngerti hukum, tapi kok ternyata kemudian ini tidak gol-gol atau seperti apa. Jadi karena situasi masih belum terbuka sepenuhnya, maka aku sebagai seorang akademisi yang juga mencoba soal akademik, aku punya pikiran, kalau misalkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan menyangkut soal LGBT dan urusan kepengadilan ini dibuka ke publik dengan riset yang menarik dan lain sebagainya, maka akan semakin terpendar di dalam khazanah ilmu pengetahuan itu, orang itu bisa memilih gitu kan. Oh, seperti ini toh strateginya. Jadi tidak melulu harus menggunakan kuasa hukum, tidak melulu harus tergantung dengan orang, tetapi setiap orang itu kemudian menjadi tahu tentang hal tersebut seperti itu. Jadi aku mulai tertarik soal itu, Van. Di samping kemudian nggak banyak orang. Kalau teman-teman queer yang jadi lawyer, ya banyak. Tetapi apakah kemudian ilmunya itu
diberikan secara terbuka dan lain sebagainya, saya kira belum cukup banyak, gitu kan, seperti itu. Jadi bahkan banyak teman-teman queer yang katakanlah karena memang urusan pengadilan ini dianggap sebagai urusan yang maha rumit, maka kemudian mereka menjadi rapuh, ya, menjadi rapuh ketika sudah berhadapan dengan pengadilan kayak gitu. Padahal Duluan ya sebelum risetku, Fanny. takut duluan. Iya, iya. Padahal risetku, jadi aku berhasil mengumpulkan cerita, aku sama sekali tanpa wawancara ya, menggunakan data primer non wawancara. Aku mengumpulkan sekitar itu ada hampir 50 kisah. 50 kisah. Dan 50 teman-teman ya. 50 ya, 50 karena sumber utamaku itu adalah putusan pengadilan banyak. Putusan pengadilan itu kan sumber primer ya. Sumber primer kayak gitu. Aku kumpulin satu persatu, kemudian ada sekitar hampir 50-an begitu kan. Mostly itu female to male, mostly female to male. Female to male. Dan menurutku 98% itu di ACC oleh pengadilan. 95% lah di ACC ya, di ACC untuk baik female to male maupun male to female kayak gitu. Nah, yang barusan aku tulis ini itu kisahnya awalnya itu namanya Cece Joana gitu kan. Cece Joana. Dia orang pintar gitu. Dia mengurus itu ketika dia kelahiran tahun 67. Dia kelahiran tahun 67. Berarti dia misalkan pokoknya dia usianya itu 56 tahun. Awalnya namanya tak panggil ya Cece Joana gitu, sekarang diganti Ko Jonah. Kayak gitu. Dia barusan aja tahun 2023 itu. Tahun 2023 ya, tahun 2023 itu. Dia di Jakarta, kalau nggak Jakarta Barat ya Jakarta Pusat gitu kan. Dia ACC langsung dia kena kira-kira dia kena ini ya. Di pengadilan itu dia diminta untuk membayar 180.000 sama pengadilan. Di administratif biasa ya, nggak sampai. Iya, 180.000 ya pengadilan. Bahwa kemudian ia ke Singapura, ia kemudian ke dia treatment hormon testosteronnya di salah satu klinik di Singapura. Agak aneh ini, karena biasanya kan di Thailand, Jawa. Ini agak aneh kan di Singapura. Kemudian dia melakukan GRS, gender reassignment surgery, di salah satu di salah satu dokter terbaik di Amerika di San Francisco itu, Alexander Vaquin gitu kan. Aku cek, orang ini keren banget. Maksudnya dokter ini itu dokter yang menurutku keren gitu kan. Itu yang sangat luar negeri minded. Tetapi yang dalam negeri juga banyak itu. Dan rata-rata mereka intersex. Yang FTM itu rata-rata intersex. Rata-rata intersex. Cek lagi dia intersex ya. Rata-rata intersex ya. Oke. Itu sih. Apalagi Vanya. Tapi menarik ini. Aku senang itu. Moga-moga segera terbit ya. Supaya kalian ini tahu. Tahu betul karena apa. Kalau itu yang kasus intersex kebanyakan di ACC karena mereka intersex ya. Intersex itu kan Mostly intersex. Ya. Nah, yang menarik begini. Nyo. Yang menarik itu aku mengambil yang Cece Joana itu. Cece Joana itu enggak intersex. Enggak. Dia statusnya aku ngerti. Statusnya itu gender dysphoria. Itu kan standar banget ya. Gender dysphoria. Jadi kalau kamu pengen ya, aku akhirnya tahu strateginya beberapa teman-teman yang bukan intersex itu. Kalau mau, jadi katakanlah teman-teman FTM ya. FTM yang mau goal gitu kan. Pertama kan dia gender dysphoria dulu, terus kemudian ia treatment suntik hormon testosteron gitu kan. Setelah beberapa itu kemudian dia ke lab
ke lab begitu kan, ke lab kemudian hormonnya, oh ini hormonnya ini tinggi dan lain sebagainya, maka iya secara hormon dianggap laki-laki seperti itu, meskipun organ reproduksinya baik yang outer maupun inner begitu itu tidak normal begitu, tidak mengalami interseks kayak gitu. Nah, yang menarik itu adalah yang kasusnya FTM. MTF. MTF itu kan sama sekali nggak interseks. Aku bilang, ini kalau interseks itu memang mudah ya. Tapi bagaimana kalau teman-teman yang katakanlah waria atau kemudian yang kayak gitu kan. Aku menemukan satu kasus ini. Ini cuman pedagang kelontong ya. Pedagang kelontong di Bondowoso ya. Kamu kalau tahu Bondowoso mungkin nggak kenal ya. Oh, kota kecil terkenal tapenya kayak gitu. Ya, ke Bondowoso itu. Ya, ke Bondowoso itu. Aku lupa namanya tapi kemudian dia mengganti nama menjadi Betari siapa begitu kan. Seperti itu. Dia di putusan pengadilan itu dia ya kerjaannya adalah wira swasta dan punya toko begitu kan. Maksudku dari aspek profilnya itu nggak kayak Kojona itu tadi yang highly reputable kayak gitu. Dia kayak gitu. Terus kemudian dia ke Bangkok. Dia ke Bangkok. Bayangkan loh ya orang Bondowoso ke Bangkok kan. Ke Bangkok terus kemudian ya sudah pulang bawa surat dan lain sebagainya, dia ke PN, selesai sudah itu. Dia kena berapa? Kena 170 atau 150 ribu gitu di pengadilannya ya kayak gitu. Ya. Terus kendala sih apa Gus? Maksudnya selama ini selain dari ini ya, dari tadi kan si teman-teman transnya sendiri yang punya pengetahuan yang minim gitu sehingga sebelum maju pun udah takut gitu. Nah, kalau dari sistem peradilannya kita, dari administratifnya gitu, kira-kira apa tips, trik dan yang harus dihindari, do and don'ts-nya gitu? Gini, yang pertama adalah kita mesti tahu betul ya apa namanya karakter dari pengadilan di situ. Semarang itu rekam jejaknya baik yang di kota maupun yang di Ungaran itu rekam jejaknya baik gitu. Semarang itu. Artinya beberapa kasus-kasus itu lolos semuanya di situ ya. Lolos di situ kan. Aku merasa banyak hakim di Indonesia yang menurutku proyektif yang bagus. Aku punya 2 nama hakim yang hati-hati, 3 nama hakim yang aku baca kelihatannya, wah kok hakim ini itu selalu menolak meskipun argumentasinya sangat kuat, ya kok ditolak semuanya kayak gitu. Jadi nantilah di belakangan kayak gitu. Jadi yang pertama tentu saja adalah pemilihan pengadilan begitu. Pemilihan pengadilan, kalaupun toh ditolak misalkan itu jangan patah semangat. Jangan patah semangat karena apa? Ketika ditolak itu kalian bisa mengajukan lagi di tempat yang berbeda. Tinggal ganti KTP gitu aja. Ini ada satu kasus ya, ASN ya. Aku nggak sebut namanya lah. PNS dia. Dia male to female. Male to female gitu. Dia di Magelang dan dimungkit kan. Dimungkit kemudian dia ngajukan ternyata ada yang nggak cocok, dicabut. Kalau dicabut kan. Kalau dicabut, ia bisa memasukkan lagi. Lalu ia memasukkan lagi dimungkit. Dia memasukkan lagi dimungkit, kurang apa begitu kan. Akhirnya diputus, tidak dikabulkan. Pusing lah dia. Lalu apa yang ia lakukan? Ia pindah KTP ke Bantul. Ya, Bantul itu surga. Bantul itu surga. Bantul, Jakarta itu Bali itu surga untuk karakter pengadilannya ya kayak gitu ya. Terus kemudian dia dia mempelajari apa dan sebagainya, kemudian dia goal. Dia hanya meminta perubahan identitas ganti kelamin saja ya. Dari awalnya laki-laki menjadi perempuan. Ketika aku tanya, kok kamu nggak? Karena kebetulan aku tahu dia terus aku WA. Ini ya beneran kamu nggak ganti nama?
gitu kan. Enggak Gus, kenapa? Wah ribet itu kan, nanti soalnya dokumen apa, dan ya udahlah. Jadi dia nama laki-laki tapi jenis kelaminnya perempuan. Itu yang pertama ya soal itu. Yang kedua, kuasai kuasai sama kayak kita ujian ya, kuasai dan lain sebagainya. Syarat-syarat administratifnya, misalkan ya, syarat-syarat administratifnya, misalkan KTP jelas, KK jelas, kayak gitu. Pastikan orang tua kalian itu oke, ya. Pastikan itu lebih banyak. Pastikan orang tua kalian oke, gitu kan. Pastikan ke orang tua kalian oke, syukur-syukur kalau kemudian mendukung dan mau maju menjadi saksi. Kalaupun toh nggak mau ya minta saja surat pernyataan bahwa nggak keberatan misalkan anakku untuk kayak gitu. Itu poinnya tinggi ya, poinnya tinggi di hadapan hakim itu. Karena ada satu kasus gitu kan, semuanya oke, dia udah semuanya oke ya, romonya oke, dia kemudian data kromosomnya oke semuanya. Ternyata orang tuanya nggak oke, dapat hakim yang agak nggak pas juga, akhirnya nggak di ACC, nggak tahu sekarang gimana itu. Berkasnya oke ya, Iya, tapi kayak gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga misalkan, udah ketiga, berapa itu? tiga. Keempat berarti ya, yang keempat berarti ya. Yang keempat, jangan hanya membawa analisis psikologis saja. Oh. Jangan hanya di situ. Apalagi kalau kalian Islam dan hakimnya agak Islam banget gitu kan, kalian akan tumbang kena MUI. Kalau hanya psikologis saja. Kalau hanya psikologi saja. Misalkan ya, Sinyo itu ngomong, menurut perasaan saya mengalami gender dysphoria dan lain sebagainya. Lalu dia lupa untuk tidak mengsubmit soal kromosom, hormon testosteron, kemudian dan lain sebagainya. Ya peluangnya sih tipis ya, peluangnya tipis kayak gitu. Yang ketiga, kalau yang kelima, kalau intersek jauh lebih ini. Makanya aku selalu ngomong ke teman-temanku. Urusan interseks itu kan urusan yang sangat personal ya, Fanya ya. Ya, urusan yang sangat personal karena yang tahu itu tubuhnya itu sendiri. Misalkan teman-teman yang ada di sini yang biasanya itu female to male, coba kamu cek, kamu interseks atau tidak. Dan jangan sok tahu soal interseks. Jangan sok tahu soal interseks. Artinya, benar-benar kalian baca itu interseks itu apa. Karena ada luaran, ada dalam. Ada luaran, ada dalam. Luaran misalkan organ reproduksi. Misalkan kayak manganang gitu kan. Manganang itu kan interseksnya kan luar dan dalam. Luar dan dalam itu begini. Luarannya itu misalkan ketika aku baca putusan, penisnya itu mengalami apa yang disebut dengan hipospadia yang agak akut. Ya, itu kan. Tapi di dalamnya itu bagaimana? Apakah ia memiliki rahim atau tidak dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, sepanjang ada jejak interseks begitu ya, itu menurutku akan sangat oke. Ada juga yang misalkan orang yang aku menemukan itu dari Cianjur itu dia umurnya baru 13 ya. Aku sebutnya namanya Tivana aja deh. Gitu kan. Dia umur 13 tahun gitu kan. Jadi dokter ini kesulitan ketika melihat anak ini punya penis atau punya vagina. Itu kesulitan. Kesulitan. Iya, di USG itu semuanya serba tidak pasti. Tetapi kepastiannya kemudian kena ketika dia cek kromosom. Dia 46XY. Yang artinya begini. Ya, 46XY itu kan jelas laki-laki. Persoalan organ reproduksinya ini belum cukup sempurna atau tidak, akhirnya dokter itu menyimpulkan ke pengadilan. Ini laki-laki. Berdasarkan apa? Tidak berdasarkan organ reproduksi yang benar-benar beyond reasonable doubt, tetapi ya karena kromosom itu. Jadi cek kromosom, kemudian ya cek organ, kemudian di samping tentu saja soal psikologis itu sendiri. Ini menurutku menarik dan yang aku senang, Fanya, ya itu tadi kisah-kisah yang aku kumpulkan itu
kebanyakan itu FTM ya, female to male itu banyak banget itu kan, karena mungkin lebih mudah atau apa ya, pintunya lebih terbuka begitu. Dan yang selanjutnya aku kira jangan pernah lelah mencoba begitu ya, jangan pernah malu untuk mencoba kayak gitu. Oh Dan ya Gus, mau tanya nih Gus, kalau seandai apa? kata nih kita atau kawan-kawan trans sudah melalui atau lewat jalur medis yang tes kromosom dan segala macam nih, Ya, terus resultnya hasilnya normal, tapi dia mengalami normal gender apa? dysphoria, maksudnya nggak nyaman. Sesuai Nah, lalu ininya, gendernya. Sesuai dengan Oh iya, jenis seksnya. waria tah. itu gimana kalau ada kasus yang seperti itu? Jadi dia bukan Ini waria ini apa? FTM atau MTF ini? Dua-duanya, Kasusnya. male to female or female to male. Uh, karena treatmentnya berbeda-beda. Begini, yang aku tahu ya, rata-rata ya, rata-rata teman-teman yang katakanlah yang transgender male to female, ya, misalkan kayak siapa itu, terkenal itu siapa namanya? siapa? Anaknya Regi Lawalata itu, Oscar Lawata. Oscar Lawalata dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian Staisla Bairlele, kemudian Ailuna, Lucinta Luna, kayak gitu. Rata-rata mereka, terus kemudian yang Betari itu, rata-rata mereka itu karena misalkan dia mengalami gender dysphoria, ya, dia mengalami gender dysphoria, dan ketika itu dimasukkan ke pengadilan pasti akan ditolak. Rata-rata mereka itu langsung nyebur langsung operasi, Ini aku ngomong female to male ya, male to female ya, male to female yang hanya gender dysphoria, male to female, ya. Ini male to female. Jadi rata-rata mereka nyebur, termasuk kasusnya Afika itu anak Nganjuk, kamu kasusnya booming itu, Afika dan lain sebagainya itu booming. Rata-rata gol semuanya. Yang nggak gol sampai kasasi itu ya kasus yang tahun berapa itu, 2019 itu. Ica yang di Purwokerto sampai kasasi itu, sampai aku woro-woro ke grup itu kan. Karena aku kan nggak, Ica itu sudah habis banyak itu kan, habis banyak dan lain sebagainya. Kemudian karena dia mendapatkan dia belum beruntung karena pengadilannya itu pengadilan yang ya katakanlah pengadilan yang belum cukup progresif begitu, sehingga dia ditolak dan dia kasasi juga ditolak lagi. Itu pasti hantamannya sangat luar biasa bagi psikologisnya, dan aku berpikir dia pasti akan ngomong berarti pintuku untuk meraih menjadi perempuan tertutup. Padahal enggak. Dia kalau ketemu aku, dia tinggal pindah saja misalkan ke Bantul, kemudian ke Bali, atau ke Singkawang, itu surga itu kan, surga itu. Tinggal ke situ, terus kemudian cari, kalau masih punya duit gitu, dia bisa kuasa hukum yang gitu. Atau kalau enggak, dia bisa apply sendiri, dengan semua buktinya, dia juga menyertakan bukti-bukti medis dari dari Bangkok dan lain sebagainya. Itu dia belum beruntung saja karena mungkin hakimnya belum dapat hidayah mungkin ya kayak gitu. Tetapi itu tadi, itu kalau male to female, ya male to female. Nah kalau female to male itu ada kasus, aku lupa namanya. Tapi ini anak ceritanya itu female to male ya. Ini anak ini sudah hopeless gitu kan, hopeless. Dia anak Banyuwangi. Aku lupa namanya, kakean kisah ya. Dia anak Banyuwangi. Itu kan. Ini yang ngaku ini ibu angkatnya. Ibu angkatnya itu adalah psikis. Psikiater. Jadi ada anak female to male itu, nggak tahu lontang-lantung, kemudian ikut, udah besar anaknya. Mungkin udah besar, umur 25 atau 26 gitu. Dia kalut dan galau, kemudian ikut seminar atau ini, terus akhirnya ketemu dengan dokter psikis ini. Kemudian karena dokter
dokternya nggak punya anak, akhirnya di ini ya udah lu ikut aku aja deh gitu. Lalu di treatment dia. Di treatment secara psikologis. Dia mengalami gender dysphoria. Lalu dia ngontak ke teman-temannya sesama dokter itu gimana dan sebagainya. Dan yang aku tangkap itu sama. Ia di treatment ya. Ia di treatment dulu. Di treatment hormon dulu. Hormon testosteronnya dan lain sebagainya dikencengin dan lain sebagainya. Dan seingatku dia belum sampai operasi. Lalu ke pengadilan di ACC. ACC. Gitu. Jadi Tapi kalau secara idealnya tuh harusnya melalui treatment ART dulu kah atau harus sampai operasi dulu supaya untuk memperbesar persentase sukses di pengadilan gitu. Kalau secara idealnya, kondisi idealnya. Idealnya ya operasi gitu kan. Kan untuk sampai operasi ke sana itu kan dokter itu kan nggak ngawur itu kan. Dia pasti akan sebelum ke operasi dulu. Jadi misalkan ya Allah. Hal yang paling terang benderang itu ya di Kojonah itu tadi. Kojonah itu kan. Kojonah itu mau merepresentasi dari awal dia itu. Dia merasa dirinya laki-laki sejak kecil gitu kan. Terus kemudian tahun 2018 itu, nggak tahu umurnya mungkin 50-an itu kan. Dia ini ngontak salah satu dokter di Singapura, kemudian dia divonis gender dysphoria, lalu kemudian dia treatment, ya, dia treatment begitu. Di treatment entah berapa itu, tapi kira-kira 2 tahun kemudian, 2021, kemudian ia nge-lab kan, tubuhnya dilabkan. Kemudian oke, ini laki-laki, udah dilabkan di Singapura. Lalu supaya kuat lagi, dia ke katakanlah kalau nggak salah ke klinik Prodia atau mana itu, klinik Prodia itu kan besar ya, itu kan kalau nggak salah gitu. Dia dicekkan lagi, bener nggak ini hasil dari Singapura bahwa aku ini laki-laki secara hormonal kayak gitu. Dicek laki-laki ya. Setelah itu kan 3 bulan kemudian dia bawa hasil itu semuanya, dia bawa ke San Francisco. Kemudian dia operasi di sana, kemudian ya, pulang, kemudian 3 bulan kemudian dia apply itu kayak gitu. Tapi ya memang tidak harus sampai operasi lah kayak gitu, tidak harus sampai operasi. Yang penting ada justifikasinya secara secara psikis begitu. Nanti di situ ya pinter-pinter kita juga nyari dokter ya. Ada beberapa dokter yang selalu dokter yang menjadi selebritis di putusan itu ya, untuk soal psikis dan lain sebagainya itu. Dokternya itu di Jakarta itu, gak enak tak sebutin kan. Nanti kamu japri aja gitu kan. Iya gitu kan. Dia itu selalu dipakai gitu kan. Dia banyak dipakai oleh teman-teman yang ingin melakukan justifikasi. Karena dokter itu sangat senior. Dokter ini adalah dulu waktu Jokowi tarung sama Prabowo awal, dia itu salah satu tim untuk memastikan apakah calon wapres dan wapres ini sehat secara medis dan psikis. Dia tim apa namanya? Jadi dia karena dia orang IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, dia sampai segitunya ya profilnya ya, high profile dia itu. Waktu itu ketika aku lacak dokter ini, wah gila dokter ini. Tim untuk memverifikasi apakah calon wapres dan calon wakil presiden ini sehat secara psikis itu ya apa kata dia gitu. Gitu loh. Oke. Tadi udah kejawab juga ya. Ini ada yang nanya Gus Aan dan teman-teman tadi. Ya. Gus, kalau hakim menolak itu alasannya di putusan itu karena apa gitu ya? Bisa karena faktor dari kita yang melapor, dari teman-teman trans yang melapor mungkin dokumennya belum lengkap, atau misalkan justifikasinya kurang kuat, atau tadi restu orang tua ternyata belum ada gitu, atau emang apes aja dari hakimnya, emang hakimnya nggak bagus gitu, makanya
perlu ya, penting-penting untuk riset dulu gitu, nggak sembarang kita langsung maju Iya, gitu. Kalau kalau emang lebih mudah ganti KTP lalu ngurus di pengadilan negeri setempat yang tadi ya, yang tadi ada Singkawang lah, terus Bali, Bantul tuh juga oke ya ternyata. Jakarta pun nggak semua, ada beberapa. mostly Jakarta mostly ya, Kemarin tuh mostly Jakarta asal Timur tuh mostly. ada yang pernah ketolak juga gitu. Terus atau harganya mahal gitu. Jadi cari-cari referensi juga penting gitu ya, sembari melengkapi berkas dan apa ya, melakukan transisi secara medis juga gitu. Nah, Gus, tadi juga ini pertanyaannya Koko tadi sebelumnya ini menjawab pertanyaannya Karamin juga nih, Gus, Apa untuk MTS itu? kalau hormon dan kromosom normal gimana? Tadi juga udah dijawab ya. Iya, untuk Kan nggak MTS semua normal. kasus apa namanya, nggak semua kasus juga ditemukan bahwa intersex gitu. Ada juga yang nggak intersex Oh tapi iya, berhasil. ini Ramin ini, iya terima kasih. Aku barusan membaca eh, sekilas ringkasan kawan kita, Kevin Halim. Gitu. Nah, Kevin Halim gitu kan. Kevin Halim itu MTF ya, MTF itu kan. Tapi sayangnya aku nggak ini ya, apa namanya, nggak mendapatkan putusan lengkapnya. Jadi di websitenya Mahkamah Konstitusi itu kalau kita lagi beruntung dapat full. Kalau full itu kan ketahuan semuanya. Ke dokter siapa, tanggal berapa, ininya nomor berapa niknya. Tapi kalau nggak diupload dan banyak yang tidak diupload, itu kita harus nyari keringkasan gitu kan. Di Kevin itu juga aku mau sebenarnya aku juga kepo gitu kan. Bukan Kevin ya. Sekarang Stephanie namanya. Jadi Kevin Halim itu sekarang jadi Stephanie Kevin Halim gitu kan. Stephanie itu. Stephanie itu untuk mengubah dirinya itu kalau biasanya itu kan kalau yang normatif itu mengubah identitas kelamin dulu dari minta ke pengadilan itu tolong diubah dari perempuan, dari laki-laki jadi perempuan gitu kan. Baru kemudian permohonan kedua itu setelah di ACC permohonan kedua minta ganti nama kayak gitu. Tapi Kevin ini agak unik gitu kan. Kevin ini minta penetapan ganti nama dulu. Nggak tahu ini disengaja atau memang karena prosedur administratif saja gitu kan. Jadi dia mengajukan 2 permohonan pada waktu pendaftaran itu. Tapi oleh pengadilan itu yang pertama ditetapkan itu adalah permohonan ganti nama dulu. Jadi nama yang awalnya Kevin Halim Senjaya Halim gitu, kemudian diubah menjadi Stephanie Kevin Halim gitu kan. Itu di ACC dulu, baru 1 minggu kemudian permohonan pergantian jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan itu di ACC. Tapi sayangnya Fanya, astagfirullahaladzim, maaf. serunya sampai jatuh. Iya, maaf. Tapi aku tidak tahu ya, karena aku tidak memegang. Moga-moga Kevin kalau mendengar ini, sudilah kamu mengirimi aku PDF-mu supaya aku bisa tulis itu dengan seizinmu. Aku nggak tahu apakah dia mengalami GRS, gender reassignment surgery, di mana dan lain sebagainya, terus berapa kemudian kromosomnya dan lain sebagainya. Itu aku tidak menangkapnya. Tapi yang jelas dia di ACC, gitu kan. Apakah peng-ACC-an ini mengikuti jejaknya siapa nama Ailuna, jejaknya kemudian Asmaradana, terus kemudian jejaknya Betari, atau misalkan harus gender reassignment surgery dulu, ataukah cukup tidak usah kayak gitu. Moga bisa dipahami ya, apa namanya. Aku soalnya excited sekali karena apa ya, habis membaca banyak kisah begitu, dan biasanya rata-rata Fanya, anak-anak hukum dan anak-anak syariah yang melihat ini itu biasanya yang nulis soal ini di jurnal atau apa, itu cuma soal implikasi hukum. Jadi implikasi hukum perkawinan para transgender kayak gitu.
Jadi tidak fokus ke ini gimana caranya apa kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oke, thank you Gus Aan, seru banget ya. Dari proses panjang teman-teman trans, lalu Gus Aan mencoba untuk mengkompilasi gitu ya, melihat, Iya. menganalisis, terus jadi sebuah pengetahuan baru gitu yang mungkin selama ini tercecer gitu. Jadi nggak ceritakan nih, ya jarang juga gitu. Biasanya kan teman-teman trans yang mau transisi atau mau mengganti identitas secara legal formal itu hanya dari teman ke teman, itu pun biasanya Betul. aku dapat itu apa ya, kayak pelit banget gitu, sulit banget dapatnya gitu. Terus yang udah berhasil, udah dia kayak benar-benar menghidupi Ya kehidupannya udah, sebagai milikku sendiri ya sudah, aku nggak itu kan. Dia karena sudah berganti semua, berarti kan dia menjadi berkamuflase ya, menjadi cheese gitu, sehingga menjadi sulit. Nah ini menjadi menarik gitu. Nah teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung di chat, atau mungkin teman-teman timnya Pijar nih sekalian kenalan gitu kali ya, biar Gus Aan bisa minum dulu gitu kan. Iya, iya. Ayo. Oh iya, silahkan. Apa ini? Ngobrol dulu lah, Pijar sama Fanya. Aku sebentar ya, aku 2 menit aja. Aku 2 menit aja tak ini ya. Apa ya? Oke. Ya. Ya nggak apa-apa Gus. Kenalan dulu Ya dong. kawan-kawan. Pijar. Oke. Kami bertiga dari tim Pijar. Kenalin yang paling cantik sendiri nih, si kakak Kristi Gabriel dari Jakarta, lagi dolan ke Semarang ini. Nah ini Kak Merta ini kandidat psikolog. Semoga tahun ini lulus dia. Amin. Lagi berjuang tesis. Ya saya sendiri Azaria, bisa dipanggil Arya kalau orang Jawa ngomong kami sosolen. Arya aja biar mudah. Gitu. Ya, mari teman-teman yang mau tanya boleh tulis pertanyaan. Langsung aja. Iya, Aku ini ada mungkin nih banyak. pintar tunggu Gus Oh Aan. iya, Mau nanya ini Fania, ini Mbak Kristi mau tanya ini, dia udah nyiapin listnya. Banyak banget list pertanyaan. ya ampun, interview. Iya. Iya nih. Ke Gus Aan sih ya. Iya dong. Tapi belum muncul orangnya. Ya nggak apa. Oh ya, oke, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini aku yang nomor 3 aja. Nah, langkah-langkah selanjutnya apalagi yang bisa diupayakan oleh kita atau kami apabila pengajuan seluruh penggantian gender dan seks itu ditolak, gitu sih. Ada alternatif lainkah itu kalau misalnya ditolak? Maksimal. Tip, nanti ditampung dulu ya. Ini juga ada. Thank you, Kristi. Ini ada juga psikokren bertanya. Makasih Gus atas jawabannya tadi. Mau tanya lagi, kalau dari identitas agama apakah berpengaruh? Misalnya kalau dari agama tertentu cenderung gagal dibandingkan yang lain. Wah, ini menarik juga nih. Nah, kita tanya ya, Gus Aan. Jadi tadi pertanyaannya Mbak Kristi adalah kalau udah gagal berkali-kali, terus next step-nya apa nih? Strateginya apa gitu ya? Iya. Selain jangan Apalagi yang harus kan? apalagi kertas-kertas atau dokumen atau apa gitu kan ya. Lalu juga kan tadi di Gus Aan juga kan bilang ya nggak harus ya, nggak harus mengganti kelamin kita gitu. Kalau misalnya tetap seperti transgender itu bagaimana? Nah, semoga mungkin di sini teman-teman tahu ya perbedaan transgender dan transseksual apa gitu. Karena kan ya kalau saya nggak mau apa-apain gitu tubuh saya gitu, tapi saya mau ganti nama gitu. Apakah itu ya sekali ditolak nih pindah nih, kedua kali pindah lagi ditolak lagi gitu. Apakah tetap harus gitu, harus saya menjadi transseksual dulu gitu. Kan capek ya gitu bolak-balik pindah-pindah ke pengadilan sini gitu loh. Dan apakah ada batasannya untuk pindah-pindah itu kan? Mengingat database kita kan pasti udah tersimpan ya di Pengadilan. di servernya pengadilan gitu ya. Dan apalagi dengan
teknologi canggih saat ini kan ibaratnya Komputerisasi. kemanapun kita pergi itu kan ibaratnya kayak ada CCTV yang memonitor kita itu semuanya udah terekap lah di server mereka pastinya kan database kami gitu. Nah, apakah ada batasannya? Dan kalau ada batasannya, ada nggak cara dalam tanda kutip kayak ngakalin gitu Oke, atau jalan pintasnya atau gimana lah? oke, sip. Tadi ya, apakah ada batasan? Kalau gagal gimana? Strateginya udah gagal berkali-kali, lalu ada batasannya enggak ya? Coba aku tampung dulu. 3 Thank you. pertanyaan. Ini ada nih atas nama Andika Bumi Pratama. Rame ya ternyata. Seru deh. Gus, nah dia belum pakai headset nih, belum bisa dengar. Belum. Ternyata, bentar. Halo Gus Aan. Rame loh Gus yang bertanya. Hah? Seneng deh. Hei, halo. Ya, kapan-kapan nanti diagendakan lagi. Aku Nah senang ini ya. ada Senang tadi lagi. apa nih Apa Gus? itu? Ada yang bertanya gitu, tapi kita mulai dulu nih dari yang ada yang bertanya Andika Bumi Pratama. Apakah Oh, apabila lengkap, apakah mungkin di transisi hukumnya bisa ketolak? Tadi sebenarnya kita udah bahas juga ya, sebenarnya. oh, selalu ada kemungkinan untuk ditolak, tetapi sepanjang yang aku tahu ya, aku kenal sama yang nanya ini kan, aku kenal baik dengan ABP itu kan. Halo ABP, lama nggak ketemu dengan aku. Kalau lengkap begitu ya, apalagi yang kalau lengkap begitu ya, apalagi kemudian kalau statusnya itu FTM gitu kan, FTM itu chance-nya lebih gede di ACC. Sepanjang ini ya, sepanjang risetku chance-nya lebih besar. Tadi kalau kamu bilang tadi lengkap gitu kan, itu chance-nya lebih besar. Tinggal hitung-hitungannya adalah kamu mau pakai pengacara atau tidak, kayak gitu ya. Pengacara atau tidak. Yang kedua, moga-moga kalau dapat pengacara yang ini ya, yang semangat ideologisnya ada gitu kan, semangat ideologisnya ada kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua, pilih juga pengadilannya gitu kan. Jadi kalau kamu ABP misalkan kan agak lama ya di wilayah apa namanya, kalau di Jawa begitu, kalau di Jawa Timur kayaknya nggak tahu ya. Kadang-kadang PN Surabaya itu kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak gitu kan. Melipir. Tapi ya melipir-melipir. Tetapi gampang saja. Kalaupun toh misalkan ditolak gitu kan, udah lengkap, terus kemudian dapat hakim yang nggak pas gitu, ditolak, nggak apa-apa, Nah, santai itu saja. Masih ada ratusan pengadilan negeri, kan Gus, tinggal itu pindah KTP. tadi. Jadi Apa? gimana step selanjutnya ketika ditolak, udah berkali-kali juga nih ditolak. Terus step berikutnya nih biar nggak ditolak lagi apa? Sama yang kedua, kalau ditolak tuh boleh sampai maksimal berapa kali? Ada nggak maksimalnya? Atau coba terus aja gitu? Aku itu nggak pernah menemukan data orang itu ganti sampai 3 kali pengadilan, lalu ditolak, itu nggak ada. Jadi Nggak ada. jadi gimana maksudnya Gus? Misalkan begini ya, aku tidak menemukan data ada satu pemohon ditolak di PN, katakanlah ya, PN Kabupaten 1, lalu dia pindah ke PN Kabupaten ini, ditolak, lalu pindah ke PN ini, ditolak lagi. Aku nggak menemukan. Sampai 3 kali itu nggak menemukan. Yang ada itu ditolak satu kali, pindah PN, gol. Gol. Berarti yang ketiga itu kebanyakan Gol. Berarti Yang kedua, nggak harus berkali-kali ya Gus. Berarti cuma sekali ditolak, terus setelah itu oke gitu ya. Ya, Ini data yang ditemui. kalau kamu ditolak, misalkan kamu ya kamu apply ke PN Kota Semarang, katakanlah karena KTP-mu Kota Semarang, kamu kan ke PN Kota Semarang, lalu ditolak, ya for some reason kamu ditolak, lalu kan kemudian kan kamu diskusi dulu kan, kenapa kok ditolak, dianalisis kan, ini udah lengkap semuanya, kok ditolak kayak gitu kan, oh ini mungkin karena nggak beruntung aja kayak gitu, karena udah ditolak, berarti kan
nggak boleh ke PN Kota Semarang lagi karena udah ditolak. Kamu geser ke kabupaten yang di Ungaran itu, kan ada itu pengadilan negeri di Ungaran kabupaten itu. Coba di situ, kayak gitu. Coba di situ, coba di situ. Kalau ditolak lagi, gitu kan? Kalau ditolak lagi, ya bisa jadi Jogja. kita lihat argumentasi menolaknya apa. Kalau argumentasi menolaknya, oh, sorry, karena kamu tidak melampirkan ini, ya kau harus kejar. Karena rata-rata hakim itu juga butuh itu. Kayak gitu. Seperti itu. Apalagi ya? Iya sih itu. Jadi sampai berapa kali? Ya, kamu bisa pindah ke PN yang lain kan. Ke PN dan lain sebagainya. Ada juga itu anak Malang, kemudian dia udah memasukkan ke Malang gitu kan. Dia FTM ya. Sinda atau Sinta. Kayaknya dia nggak yakin gitu kan. Jadi persidangan pertama dia bilang, udah Pak, gue cabut aja. Dicabut permohonannya. Dicabut permohonannya. Kalau dicabut permohonan, ya, dicabut permohonan, ia masih bisa apply di pengadilan setempat. Pengadilan yang sama. Kalau dicabut loh ya, belum diputus loh ya. Kemudian lalu dia pindah ke Bali. Dia pindah ke Bali. ACC, oke. Oke itu. Oke. Jadi menurutku buku nanti yang aku akan terbitkan ini akan membuka banyak sekali cakrawala bagi teman-teman untuk bisa menganalisis. Karena apa, Fanya? Dokumen putusan pengadilan itu kan bagi yang tidak terlalu familiar itu kan bulat. Membacanya itu bulat. Sama kayak baca Alkitab tapi nggak tahu cara bacanya itu kan pasti bulat. Kayak gitu kan. Tapi bagi orang yang paham itu kan enggak. Nah, aku ini mencoba untuk meredaksikan menjadi cerita yang biasanya aku posting itu kan. Kalau kalian baca tulisan-tulisanku itu kan renyah kan. Orang itu nggak perlu S1 lah, cukup SMP gitu kan, lihat baca tulisanku kan sesuatu yang berat itu jadi mudah gitu kan. Kayak gitu. Jadi dari situ nanti aku berharap nanti segera bisa diterbitkan sehingga apa? Teman-teman bisa belajar untuk menganalisis ya, menganalisis cerita-cerita itu. Jadi nanti dari puluhan cerita itu kalian bisa menganalisis sendiri. Oh, nanti goalnya ke sini supaya enak ke sini dan lain sebagainya. Itu sih gitu. Kalau misalnya nih Gus, ini pertanyaan nakal aja. Kalau misalnya nih kita sempat cari info nih yang biasanya hakim X biasanya yang mudah gitu ya. Terus kita minta supaya kita bisa dihandle oleh hakim X ini gitu, memungkinkan nggak sih Gus? Aku nggak tahu itu. Iya, di Indonesia semuanya serba mungkin. Tetapi karena kamu nanya kayak gini Nyo, pinter Nyo. Ini kasus di daerah Jawa Tengah, gitu kan. Wilayah Jawa Tengah gitu kan. Jadi dia memasukkan permohonan, gitu kan. Dia masuk permohonan. Lalu tiba-tiba di hari pertama dia mencabut itu. Mencabut itu. Aku bilang, kenapa kok mencabut? Kan tidak ada dalam putusan kenapa kok mencabut itu kan nggak ada alasan pencabutan. Nah, dicabut. Lalu kemudian 1 bulan kemudian, katakanlah di waktu yang pertama dicabut itu di handle hakim Aan misalkan, dicabut. Lalu kemudian 1 bulan kemudian dimasukkan lagi dapat hakim Fanya, diteruskan. Oh. Aku curiga ya. Jangan-jangan ini mappingnya, wah ini nanti kalau di handle sama hakim Aan, jelas nggak bisa ini. Mendingan aku cabut dulu ya. Aku cabut dulu meskipun bayar 170.000 karena kan ketika dicabut kan tetap kan sidangnya tetap bayar kan, sama seperti kita makan kan, mau dimakan atau tidak kan kau tetap bayar. Tapi nggak apa-apa lah, ketimbang nanti ini dicabut dulu lalu dimasukkan lagi. Dapat hakim yang beda. Dapat hakim yang beda. Pengadilan yang kok ya gol. Pengadilan yang sama. Gitu. Kok ya gol gitu kan. Aku bilang apa ini strategi ini ya berperkara dan lain sebagainya.
kayak gitu. Tapi kalau milih hakim, aku nggak tahu ya. Milih hakim itu kan eh, yang menentukan hakim itu kan ketua PN kan. Jadi permohonan kita itu, surat kita itu mesti kepada ketua PN. Misalkan ketua PN apa namanya Magelang yang ada di Mungkit gitu, ketua PN. Ketua PN itu rapat, kemudian mereka akan menentukan siapa-siapa hakim dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalkan